Tetapi kenapa? Saya punya hati selalu berhubungan batin dengan saya punya guru. Mau saya dipukul, saya ridha. Mau diapapun sama guru, saya ridha. Saya ikhlas. Tidak ada sedikit pun rasa mendikte guru. Kenapa guru saya begini? Kenapa guru saya begini? Tidak ada. Saya mau diapapun sama guru, mau dibunuh, mau diapapun, saya ridha, saya ikhlas. Makanya Allah berikan anugerah ini kepada saya karena ketaatan saya, khidmat saya, karena tidak ada sedikit pun rasa suudzon atau rasa benci kepada saya punya guru. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali gurumu. Dosa kepada orang tua, uququl walidain, dosa kepada orang tua masih bisa diharapkan ampunan. Uququl ustad, dosa kepada guru tidak bisa diharapkan ampunan walaupun kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama zaman dulu kalau mau belajar itu mereka nggak doa, ya Allah kasih saya ini, enggak. Doanya apa? Ya Allah, tutuplah aib guru-guruku, tutuplah aib guruku agar aku tidak punya prasangka buruk kepada guru. Laukanal murid gal, laukana ustadi fa'ala kada au taraka kada. Andaikan ada seorang murid berkata, mendikte guru, mendikte, coba guru saya begini, coba guru saya begitu, coba guru saya nggak begini, coba guru saya nggak begini. Murid seperti ini tidak akan pernah berhasil. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdan man allamani harfan. Aku adalah hamba bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Mau dijual silahkan, mau dibunuh silahkan. Oleh karenanya taati kau punya guru, khidmat, layani, berbakti, akhlak adab yang baik sama guru. Bagaimana akhlak adab yang baik? Panjang kalau mau dijelasin sampai subuh nggak bakal kelar. Intinya saja seperti ini. Saya kasih kamu wasiat, santri-santri yang ada di sini. Kalau guru datang, berdiri. Itu yang pertama. Ingat, guru datang, kamu harus berdiri. Mana ini santri? Ini santri semua kan? Mana ini santri? Mana ini santri semua kan? Santri semua, tolabah, kulluhum tolabah. Nah, anak nanya, ente tolabah semua. Kalau guru datang, ente mau ngapain kayak lagi ngapain, ente berdiri. Faham? Faham? Ayo, bitatbik. Anak pakai penerapan, bukan cuma omongan. Bitatbik dengan penerapan. Ente tal. Ente tal. Tal. Ente 5 orang. Tal hina. Belakang. Mundur. Ente berlima, siapa aja terserah. Ente gum, berdiri. Jangan ente duduk di situ saja, duduk di bawah. Ini namanya tatbik. Anak bukan cuma ucapan, tetapi dengan praktek langsung. Guru ente datang, maju, ente maju. Ente berdiri. Nundukkan kepala ente, tangan ente. Nah, seperti itu. Setiap guru datang, mau ente lagi dimanapun, seperti itu. Paham ente? Halas, ijlisu, duduk. Yang kedua, ente ingat. Yang kedua, sejauh mata, ente sini ente. Ente duduk situ ente, Yahanu jadi guru dulu. Yahanu jadi mudir ma'had ente. Mudir ma'had Darul Islah. Mata ente memandang guru, ente di sini, guru di sana. Tapi ente bisa lihat keadaan guru ente bisa lihat wujudnya guru. Ente bisa lihat guru ente di sana. Walaupun guru ente ada di sana, tetap ente harus jalan seperti ini. Walaupun guru ente nggak lihat ente. Jadi akhlak ente kepada guru nggak harus dilihat oleh guru, nggak harus. Guru ente ada di sana, tapi ente bisa kelihatan guru ente. Ente jalan begini. Itu yang kedua, paham? Yang ketiga, jangan pernah ente membelakangi ente punya guru. Selesai taklim atau selesai dipanggil guru, anak ajarkan kepada ente, selesai dipanggil guru, ente satu orang berdiri. Ente gum. Ini ente punya guru di sini, selesai taklim. Ente jalannya mundur.
mundur, terus, mundur, awas kasih dia jalan. Mundur, jangan begitu tangannya begini. Tunjukkan akhlak adab ente sama guru. Terus, mundur sampai keluar. Khalas. Ta'al, khalas, walad. Taqaddam. Itu yang keberapa itu? Yang ketiga, faham ente? Jangan pernah ente membelakangi ente punya guru. Ini anak ajarkan kepada ente. Keempat, cara musafahah. Apa musafahah? Mencium tangan guru. Cara cium tangan guru bukan cuma ditempel-tempel begini, bukan. Faham ente? Cium tangan itu dihirup. Pakai taruh di bawah hidung. Cium tangan. Anak kalau cium tangan guru anak begini. Anak buka peci anak pegang tangan guru, anak taruh di atas rambut anak. Habis itu anak cium dada guru anak. Begitu cara anak cium tangan sama. Nah, ini satu orang tak? Tal. Itulah naik. Nah usah nak apa ini anak ajar, anggapan lagi ngajar ini. Tal, sini. Ente gup. Sebelah sini. Nanti cium dada. Nah. Ya. Santri gak ada yang tepuk tangan. Tepuk tangan bukan santri itu. Gak ada santri tepuk tangan. Anzil. Paham? Seperti itu cara cium tangan sama guru. Ini namanya tatbik. Tatbik itu praktek. Anak kalau ngajar murid nggak pernah hanya dengan gauliyah saja, tetapi bil ahwal, bil af'al, bil tatbik. Ya, faham itu ingat. Jalan mundur. Nah, di situ terletak keberkahan daripada seorang guru. Ente kalau mau tahu, ente pernah ke Madura? Pernah ke Madura? Itu santri-santri di Madura, akhlak adab mereka sama guru itu luar biasa. Mereka kalau lagi naik motor, ini di Madura, kalau lagi naik motor, gurunya lewat, itu mereka matiin mereka punya motor, mereka dorong mereka punya motor. Itu akhlak adab santri yang ada di Madura. Jadi anak kalau lagi lewat di sana ada santri, semuanya dimatiin motornya, didorong semua. Beda Habib. Saking takzimnya mereka kepada seorang guru. Yang terakhir, saya nggak mau bahas lain-lain karena saya lagi nggak enak, nggak kuat buat Allahu Akbar, nggak kuat. Tidak ada lagi. Nanti insya Allah agak enakan baru kita takbir lagi ya. Anggap aja anak lagi ngajar. Terus apa tadi yang terakhir? Yang terakhir, ente tahu Syekh Ali Baras mendapatkan magam di sisi gurunya yang begitu tinggi. Sampai magam gurunya diberikan kepada Syekh Ali Baras. Magam gurunya, magam Habib Umar, jatuh kepada Syekh Ali Baras. Kenapa? Kalau dilihat masa khidmat dengan masa beliau belajar, itu lebih banyak masa khidmat daripada masa belajarnya. Makanya beliau kasih magam kewaliannya kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras. Satu saat Syekh Ali Baras sedang mijit kaki gurunya. Ketika lagi dipijit kaki gurunya, tiba-tiba Syekh Al-Habib Umar bin Abdul Rahman bilang, di depan ada Nabi Allah Khidir. Semua murid pergi ke depan, pengen ketemu sama Nabi Khidir. Illa Syekh Ali Baras. Dia pegang kaki guru. Kata Habib Umar, ya Ali, ente kenapa nggak pergi? Semua teman-teman ente pergi. Apa kata beliau? Ya Habib Umar, guruku, bagiku sebagai murid, kedudukanmu lebih mulia dan lebih agung daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Untuk apa aku menemui Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir datang kemari untuk menemuimu, wahai guru. Ada dulu seorang murid lagi nyapu, datang satu orang. Awama ta'arifuni? Apakah kamu tidak kenal aku? Kata dia murid, aku kenal engkau. Engkau Nabi Allah Khidir. Aku tahu kamu Nabi Khidir. Terus kamu nggak punya hajat apa-apa? Nggak minta doa, nggak apa? Semua orang nyariin saya buat minta doa. Ini saya yang datang ke kamu. Terus kamu biasa-biasa aja. Kamu nggak minta doa sama saya? Apa kata dia murid? Cukup hajat-hajat saya, guru saya. Saya tidak butuh kepada selain guru saya.
Lihat bagaimana ta'zim dan khidmatnya mereka kepada guru. Wasiat saya yang terakhir kepada seluruh santri Darul Islah, ingat, bukan seberapa besar engkau ada di dalam hati gurumu. Sekali lagi, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada dalam hati guru. Kalau yang kamu cari seberapa besar engkau ada dalam hati gurumu, akhirnya nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya cari muka sama guru. Itu namanya orang munafik. Tahu munafik? Tahu munafik? Munafik itu diambil dari lafaz nafiqul yarbu. Dari lafaz apa? Nafiqul yarbu. Liang. Nafiqah itu liang, lubang. Lubang apa? Lubang yarbu. Tahu yarbu? Tahu binatang yarbu? Yarbu itu kayak tikus, cuma bukan tikus. Dia itu ekornya lebih panjang dari tikus, kaki belakangnya lebih pendek dari tikus. Apa namanya itu? Curut, bukan curut juga. Hamster, bukan hamster, bukan. Yarbu, yarbu. Pokoknya dia kayak tikus, cuma bukan tikus, ekornya dia panjang. Terus kaki belakangnya lebih pendek. Apa itu kalau bahasa Betawinya itu? Ana lupa, nggak tahu itu. Bukan curut. Pokoknya ekornya panjang, kaki belakangnya pendek. Nah, ini binatang yarbu punya dua lubang. Lubang yang satu namanya nafiqah, lubang yang satu namanya qasi'ah. Punya dua lubang. Kalau binatang lain kan cuma punya satu lubang. Kalajengking satu lubang dia punya. Ular satu lubang, satu sarang udah. Kalau dia mau ganti sarang, ya dia tinggalkan sarang yang lama itu. Kalau ini binatang yarbu, enggak. Dia punya dua lubang. Maksudnya apa? Dia menampakkan dirinya di lubang yang satu, tapi nanti keluarnya enggak dari situ. Keluarnya dari lubang yang lain. Contoh, ini lubang. Nanti dia menampakkan diri dari ini. Nah, nanti menampakkan diri dari lubang yang ini, keluarnya enggak dari ini. Keluarnya dari lubang yang ini. Itu yarbu. Beda sama binatang lain. Kalau ular, dia keluar dari menampakkan diri dari sini, ya keluarnya dari sini. Karena cuma satu lubangnya. Kalajengking, dia keluar dari menampakkan diri dari sini, ya keluar dari sini. Kalau yarbu enggak, dia punya dua. Jadi dia menampakkan diri dari lubang yang ini, keluarnya dari sini. Nanti kalau dia menampakkan diri dari sini, keluarnya di sini. Maksudnya apa? Menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran. Di hadapan guru menampakkan ketaatan, di belakang guru menyembunyikan pembangkangan. Itu kalau seberapa besar engkau ada di hati gurumu. Akhir jatuhnya kamu cari muka di hadapan guru. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada di hatimu, maka lebih besar dari itu engkau ada dalam hati gurumu. Mudah-mudahan Allah jadikan santri di sini ilmunya manfaat. Allah berikan semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, sehingga bisa menjadi santri-santri yang berani untuk menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ingat, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada dalam hatimu. Sebesar apa gurumu ada dalam hatimu, lebih besar dari itu engkau ada di dalam hati. Makin gula tunginga Mathura. Mbak tahu sama semak. Mathura semak kan? Mathura ni kamu bodoh ulama, ula oneng ki dari Mekah, dari Yaman, dari kamar pun. Pokoknya temu orang kenika orang soleh, orang bagus, alim. Jadi orang saya jual ilmu lagi, orang bagus alim. Master yang Mathura ni kamu andi nyabis. Ingat ke Khalil Bangkalan, antara kamu kasan. Orang ini kasih siap, seteronya bisa nih. Karena terlalu hilian. Pasti kurang Mathura mungkin. Eman keaman, mayoritas ki, mayoritas. Bahkan bisa kau jagi saja. Mayoritas 99% lebih. Sobung reng Mathura nih kan. Agama mana Islam? Islam kok. Tok kabung bujingan sahadat cekak dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Cekak sahadat.
Kenapa? Bengatua nggak nikah ke orang soleh. Gak nareng kanja tak meregem ke orang soleh. Mekar. Oh, selihat kamu. Kamu manfaat. Jangan bahasa nareng kanja, soke nih kan tak meregem. Jangan kau lah mondi andi.